Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Gigi Eman Channel. Lama tidak membuat review tutorial atau apalah istilahnya. Kali ini akan saya coba bagikan lagi sedikit pengalaman mengenai strip plat ya, heater atau pemanas pada umumnya mesin-mesin potong plastik. Di sini problemnya adalah koneksi kabel tidak putus namun mati. Nah, apakah penyebabnya? Mari kita tonton videonya dan jangan bosen biar tidak gagal fokus dan tahu penyebab dan cara mengatasinya atau memperbaikinya. Ini yang langkah pertama, kita coba tes dulu. Maklum karena masih pemula jadi nggak kuat atau istilahnya nggak sanggup beli tripod untuk rekam kegiatan. Nah, akan saya tunjukkan ini di sini ada titik seperti tanda hitam. Nah, dia gosong. Dia gosong itu di situ awalnya sebenarnya hanya satu jalur yang terbakar. Tapi karena ketidaktahuan posisi di dalam, jadi dia akhirnya dua-duanya terbakar. Bisa kita lihat ujung kiri dan ujung kanan tadi masih terlihat ada kabel koneksinya ya. Tentunya kabelnya menggunakan kabel khusus yang memiliki insulator tahan panas tegangan tinggi tahan panas temperatur tinggi begitu. Nah, kita coba tes. Wah, kita pakai avometer yang avometer apa ya bro, jenenge ya bro, kali apa ini pokoknya ngono lah. Kita coba hidup jarumnya, kelihatan nggak begitu jelas. Ya, terus kita posisikan dulu karena ya perlu teman-teman diingat, karena ketika strip plat sudah digunakan dan dibongkar untuk di servis atau diperbaiki, dia biasanya renyah dan gampang patah. Hati-hati. Tapi patah tidak langsung putus, hanya patah dan masih bisa digunakan lagi. Nah, ya kan, sebelah kanan teman-teman bisa lihat yang di dekat itu masih terlihat kabel koneksinya utuh, tidak rusak. Biasanya penyebab seperti ini bukan karena pressing pemasangannya kurang mepet atau kurang presisi, tapi ketika pembuatannya pressingnya itu agak longgar, jadi di situ temperaturnya sangat tinggi, tidak memiliki peredam karena ini ada insulatornya semacam karbonnya. Ini terbuat dari material yang tahan panas, saya lupa namanya, tapi banyak di lokalan sudah banyak yang jual. Ada yang model kalau kita misalkan kita mau beli itu lembaran ya, dia satu lembar 1 meter jadi 1 kali 1 meter. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sudah saya copot di lilitan lingkarannya. Dia ada 2 susun ya teman-teman ya, jangan salah paham dulu. Ada 2 susun. Dia memang tumpukannya atau lilitannya kelilingnya itu 2, sekali jalan itu 2. Karena ini tipenya strip plat 110 volt ya.
jangan salah teman-teman, karena kalau untuk yang 110 itu biasanya cenderung agak lebar dan double 2. Nanti saya kasih lihat yang tipe 220 dengan watt yang sama. Nanti teman-teman bisa lihat. Sementara ini kita bahas yang ini dulu, yang 110. Untuk alatnya kita ini gunakan 2 alat ini biasanya ya. Kalau pas kita memperbaiki atau menyambung ulang menggunakan 2 alat itu sebenarnya lebih mudah kalau dua-duanya pakai tang lancip atau tang orang biasa sebut, yang bahasa gampang itu tang buaya, tapi bukan saya yang buaya loh, tangnya yang buaya. Oke, kita tekuk dulu ya, tekuk yang kiri dan kanan disejajarkan ya, disejajarkan ya, lurus. Nanti dari ujung atas kita tekuk atau kita lipat menggunakan tang, jangan terlalu besar ya, kurang lebih panjang 2 atau 3 milian, karena ini strip plat model lebar 30 mili. Ya tekuk ya pelan-pelan karena gampang patah, harus hati-hati. Ini yang sekedar tutorial aja. Kalau teman-teman nggak mau ribet ya pesen barulah, lebih gampang. Cuman kalau kondisinya mungkin teman-teman yang bekerja di pabrik atau di industri rumahan kecil tengah malam atau pas malam-malam atau sore-sore, dilalah, karena kata-kata dilalah barang. Nah, putus, ada yang mati ya, solusinya seperti inilah, lumayan hemat. Nah, ini kisaran kalau tidak salah ingat sekitar 135 atau 175, saya lupa ya. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Nah, di sini saya pelan-pelan sekali untuk menekuknya atau melipatnya. Sistem penyambungannya ditempel, digabung, terus dilipat seperti orang lipat kertas ya, pelan-pelan. Nanti disejajarkan biar lurus, jangan sampai bersentuhan dengan lilitan yang lainnya. Kalau nanti bersentuhan dengan lilitan yang lainnya, nanti akan jadi hambatan baru di situ dan akan menimbulkan panas tinggi atau malah jadi putus lagi dalam waktu singkat. Pelan-pelan ya temennya. Memang durasinya ini agak panjang karena di video tutorial sebelumnya itu pendek-pendek durasinya, dan ada yang menanyakan, saya tidak bisa jawab lagi karena sudah lupa, sudah lama. Jadi ini saya bikin baru lagi, saya review ulang biar teman-teman bisa ya saling berbagilah. Pelan-pelan sekali ini karena rawan putus. Oke, masih mencoba melipat pelan-pelan seperti orang melipat kertas ya, jangan lupa ya, jangan diuntel-untel atau dililit. Opo itu untel-untel. Maksudnya ya jangan dipelintir kayak orang ngikat kabel gitu ya. Kita kalau misalnya koneksi kabel kawat gitu, dipelintir pakai tang, jangan. Karena kalau dibuat seperti itu ya memang bisa terkoneksi juga, nyambung lah, cuman nanti nggak rapi pas nanti dikasih lapisan aluminium foilnya. Baru ingat kan aluminium foilnya, lapisan yang tahan panasnya ini nanti jadi ganjel. Nanti kalau dipasangkan press, dipepetin ulang, nanti rusak lapisannya. Ya mohon maaf gambarnya kurang jelas, tapi intinya kalau mau menyambung itu kan strip plat kan tipis tuh. Nah, dilipat, disejajarkan dulu, nanti bawahnya dipegangin,
Kalau ada pakai pinset tadi seperti di awal saya tunjukkan, kalau nggak ada pinset ya tang buaya satu lagi atau apalah yang buat jepit, jepitan rambut boleh juga tuh. Boleh juga dicoba itu. Tapi saya belum pernah coba teman-teman. Mungkin apalah yang buat jepit, intinya buat jepit aja ya. Masih saya coba agak dekat. Oke ya, teman bisa lihat, nah sudah dilipat kan, sudah tersambung. Jadi jangan disorder ya, di situ panas, disorder percuma. Nah, yang saya tunjukkan ini hasil sudah dilipat. Nah, ini saya ganjel dengan yang pecahan-pecahan biar kelihatan jelas, karena yang lapisannya itu kan warnanya agak putih jadi nggak kelihatan ya. Ini saya ganjel yang warnanya agak redup jadi kelihatan sambungannya. Nah, tuh sampai ujung kan teman-teman bisa lihat. Ini perlu diingat lagi 110 ya, 1200 watt, pakai lilitannya 2 lilitan. Loh kok kenapa 110? Kita kan pakai listrik 220. Nah, nanti disambung jadi satu, digandeng, satu masuk N, satu masuk arus, nanti yang ujungnya kita jadiin satu. Nah, ini contoh putus di tengah sama seperti yang tadi. Nanti kita perbaiki juga, langsung dilipat. Karena ini cuma satu ya, caranya nanti yang untuk melilitnya itu dibuang sedikit biar bisa ngelipat itu aja. Nanti ya saya kasih lihat udah jadinya ya, soalnya agak lama durasinya nanti kalau direkam semua. Biasanya orang tuh cenderung kalau lihat tutorial itu maunya yang simple, cepat paham, bisa praktek. Nah, kalau durasinya agak lama bosen. Kalau istilah orang-orang tuh apa ya, delay. Ngomongin delay. delay bikin mual, bosen kan kalau terlalu lama durasinya. Ini adalah strip plat pemanas dengan daya yang sama 1200 watt tapi 220. Itu kawatnya cuma satu teman-teman. Itu juga kasusnya sama, beda dengan yang 220. Agak kelewatan saya memberitahunya, kurang panjang, tapi teman-teman bisa lah nanti dipundurin sedikit ya, videonya bisa dicek ulang seperti apa bentuknya yang 110. Kawatnya itu tak kasih tahu tipisnya kurang lebih sama, hanya lebarnya. Jadi nanti kalau pas melilit sendiri itu jadinya lebih panjang karena dia kecil dan cuman satu susun ya, satu kali susun, bukan dua kali. Hambatannya adalah 14,5 ohm, itu kurang lebih, jadi ketemunya 1200 wattan lah. Kalau ditanya rumusnya berapa ketemu berapa, saya ndak tahu. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat, nah, mungkin dari tadi lihat ada yang posisiku kok ada warna biru ini. Nah, ini untuk mencetak ulang agar lebarnya tidak berubah dan bisa masuk di penempatan ruang pemasangan dan lebih rapi. Nanti kita pukul aja, jangan pakai tangan, sakit. Jadi pukulnya pakai palu. Nah, itu bentuknya. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Udah, nggak usah takut. Yang penting sebelum melakukan pressing seperti ini, ujung tengah kita jepit dulu pakai tang kunci ya. Kalau dibuat seperti ini kan nanti lebih rapi lagi, jadi tidak kelihatan kusut gitu kira-kira ya. Nah,
itu contohnya yang sudah saya press ulang. Nanti tinggal pemasangan. Jangan lupa ketika mengepres ulang insulatornya kasih double, dan teman-teman ini bisa lihat ada yang kawat 1 dan kawat 2. Yang kawat 1 adalah tipe 220 dengan arus yang sama atau watt yang sama. Yang ini 110 dia pakai 2 kawat, yang 220 pakai 1 kawat, hanya lebih kecil. Secara kasat mata dilihat hampir mirip, samalah gampangan, tapi sebenarnya beda, lebih tipis kalau yang 220, yang 110 lebih lebar. Dan ada juga tipe 110 tapi pakai 3 kawat, kawatnya kecil-kecil, bukan kawat sebenarnya, strip plat tipis, bukan kawat kan bulat. Tapi ada juga yang pakai 3 susun tapi untuk 220. Sedangkan yang saya pegang ini untuk tipe yang 110 dengan watt lebih besar lagi. Ini watt 1500 tapi 110. Jadi kalau dipasang nanti di seri ya, kalau nggak salah gandeng jadi satu, apa namanya, di seri ya, bener nggak? Ya jadinya ketemunya nanti kan ujung jadiin 1, yang ujung 2-nya nanti N sama arus. Ya begitu ya. Nah, bisa perhatikan kan beda. Ini jenis kawatnya, kawat lagi, strip platnya neklin, bukan sembarang pakai plat, nanti meleduk ya. Di lokalan banyak yang jual, sudah di Indonesia sudah banyak, nggak usah pesan dari Cina lagi karena sudah ada yang impor. Kita tinggal beli aja di sini, nggak perlu ngurus impor. Nah ini ada yang 220 yang saya pegang ini tapi pakai 1 kawat ya. Ya ini contoh-contoh yang mau di repair banyak ya. Ada yang tipe 220, ada yang tipe 110, tinggal kondisional di mesinnya saja. Ini hasilnya yang sudah saya perbaiki. Wassalam, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ini hasil akhirnya teman-teman.